Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Majis Mujid, asal dari Ambon, Maluku, Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dari kita sekolah dasar hingga perguruan tinggi, itu selalu diajarkan bahwa bumi itu bulat. Pertanyaan. Her name is Rosita Majis Mujid. She is from Maluku. Sedangkan jelas bahwa dalam Al-Quran, Quran surat Kaf ayat 7, Quran surat Az-Zariyat ayat 48, dan Quran surat Al-Ghaziyah ayat 20 itu disebutkan bahwa bumi itu dihemparkan. Lalu bagaimana? Apakah selama ini kita dibohongi oleh sains modern? Atau mungkin Dr. Zakir Naik punya pendapat sendiri tentang masalah ini? Terima kasih. Bukan flat tapi dihemparkan. If I'm not mistaken, she quoted 3 verses of the Quran. Sorry? That comes very explicit in the Quran, but let's see what she's saying. 51:40. You said 51:48. Ask her the verse number again. Ayatnya berapa tadi Mbak yang disebut? 48. Surat Kaf ayat 7, Quran surat Az-Zariyat ayat 48, dan surat Al-Ghaziyah ayat 20. Qaf 7, Az-Zariyat 48, and Al-Ghashiyah 20. The sister posed the question that the world is spherical. The Quran says in several places the world is flat, in Surah Qaf, including Surah Dariyat, chapter 51, verse number 48. What she is referring to, that Quran says Allah has made the earth as a farash, as a spread out. Quran says, "Wal ard ba'da kadhalika daha." We have spread out the earth. Sister, when the Quran says that the earth is spread out, it does not mean it is flat. Spread out means it is spread out. Some place the Quran says the earth is spread like a carpet. We have a misconception that a carpet is only put on a flat ground. If you have a big globe, you can imagine the world is very big, nearly 4,000 miles in radius. Circumferences. Even if you take here, if you just think of a 50 meters globe, and if you stand on it, it looks flat. So we have a misconception that the carpet is spread only on flat. If you take a big globe, you can even spread a carpet on the big globe. The complete verse for it says that we have rolled out the earth as a carpet for you so that you could walk on it. Today science tells us that the earth that we live on, it is about 4,000 miles in radius. The deeper layer is fluid and hot and cannot sustain life. But the superficial layer, it is a thin crust, hardly about 10 miles in thickness. And this, what I believe, is a layer which helps us to walk on it. So when the Quran says they have spread out the earth like a carpet, we think carpet is flat. No, a carpet can also be rolled out on a globe. And furthermore, carpet is rolled so that you can walk easily on it. So Allah says He has made the earth, thin crust of the earth, so that you can walk on it. All these verses, Surah Qaf, Surah Dariyat, say we have spread out the earth. Spread out doesn't mean flat. It is your misconception. Spread out means it is made spacious. And even a globe can become spacious. Because no 2 verses of the Quran will contradict. If you think, okay, it can have 2 meanings, how come you have chosen spherical only? Because there are other verses of the Quran which clearly mention that the earth is spherical. If you read the Quran in Surah Naba, chapter number 78, Surah Naziyat, chapter number 79, verse number 30, Wal arda ba'da dhalika dahaha. And thereafter we have made the earth egg-shaped. One of the meaning of daha is spread out, the other meaning coming from the Arabic word duya. Duya means egg shape.
And we know that the earth is not completely round like a ball, it is flattened from the pole. It is geospherical in shape. And the ha doesn't refer to a normal egg, it refers to the egg of an ostrich. It also refers to the place where the ostrich lays an egg. And today we know that the egg of an ostrich is geospherical in shape. So Quran is mentioning that the earth is geospherical in shape. Furthermore, in Surah Luqman, chapter number 31, verse number 29, it says that Allah subhanahu wa ta'ala has created, He merges the night unto the day and merges the day unto the night. Alam tara anna Allah yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layli. That Allah subhanahu wa ta'ala merges the night into the day and merges the day into the night. That means the night slowly and gradually changes to day and the day slowly and gradually changes to night. This phenomenon is only possible if the earth is spherical. If it was flat, there have been a sudden change. There are various verses. Quran also says, Quran clearly states, also in Surah Zumur, chapter number 39, verse number 5, that we coil the day unto the night and coil the night unto the day. The Arabic word is kawara, how you coil a turban. This coiling and overlapping is only possible if the earth is spherical. It's not possible if the earth is flat. So if you understand the Quran correctly, nowhere does the Quran say earth is flat, but many places it says that the earth is spherical. Hope that answers the question. Thank you, Mr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun masalah bumi ini berputar, Al-Quran menjelaskan wa kullun fi falaki yasbahun, itu mengitari semuanya. Kemudian juga antara bakas bumi itu bundar, tidak ada walal lailu sabiqun nahar, enggak ada malam mendahului siang, tidak ada siang mendahului malam. Malam ada, siang ada. Bagaimana? Malam itu akan selalu ada dan siang akan selalu ada. Bukan berarti malam lalu dihapus oleh siang, tidak. Jadi siang itu ada, malam ada, dan tidak pernah hilang namanya malam dan tidak pernah hilang yang namanya siang. Jadi tidak pernah bisa dikatakan bahasanya siang itu mendahului malam atau malam mendahului siang, tidak ada. Karena siang itu sudah ada. Siang itu ada dan malam ada. Makanya karena perputaran kita, makanya di saat bumi itu berputar ketemu siang. Kemudian berputar lagi ketemu malam. Kan ada. Jadi siang dan malam tidak pernah hilang. Coba. Dan hakikat ini Al-Qur'an menyebutkan diturunkan kepada Nabi pada 1400 tahun yang lalu. Ternyata sekarang terbukti bukan malam itu berganti dengan siang, tidak. Hanya bergeser waktu kan. Buktinya di sini siang, di Amerika malam. Berarti malam tidak pernah akan hilang. Ini menunjukkan bahwasanya bumi itu bulat dan berputar melalui garis edarnya, dan itu adalah diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Kalau mengatakan tenang, ya ditertawai, jangan menyalahkan Al-Qur'an. Ente yang otaknya yang nggak salah, itu orang itu. Bagaimana ulama semua mengatakan berputar semuanya, berputar. Jangan sampai digambarkan, jangan sampai kau anggap itu gunung-gunung itu diam. Itu semuanya berputar, bahkan lebih kencang daripada awan. Banyak riwayat menjelaskan ini berputar Al-Quran. Mungkin dia kurang baca Al-Quran. Dan memang biasanya kita punya masalah besar dengan anak-anak yang nggak mau belajar serius. Anak-anak ya santri bisa, anak kampus bisa belajar Arab setengah-tengah. Jadi ngomong-ngomongkan Arab nafsiri dengan seenaknya sendiri. Nah. Ustaz, dalam beberapa hari ini saya nonton tentang kontroversi bumi datar bukan bulat. Ijma' ulama dinukil oleh ulama Saudi Arabia, ijma', Quran, hadis, ijma', qiyas. Ulama ijma' bahwa bumi ini bulat. Dan bagi saya tak berpengaruh, mau petak, mau lonjong, mau segitiga. Pusing gara-gara itu. Al-Kahfi 17 ayat 33. Ijma' ulama, dia mau melawan ijma'. Matahari berjalan di tempat edarnya, sedang kita ijma' ulama. Saya pegang pada ijma'. Ini ulama yang ini muncul baru 2-3 hari, 2-3 orang. Ulama ijma'. Ibnu Taimiyah menceritakan ijma' ulama. Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang ketat dalam masalah ini. Sama siapa? Ustaz, apakah bumi datar atau bulat? Karena Syekh Albani, Syekh Fauzan meyakini bumi datar. Ini dari mana dalilnya? Mana bilang Syekh Fauzan bilang bumi apa? Datar. Tidak ada semua dari ngaul ini. Orang menuduh sembarangan tidak benar. Bumi itu datar dan tinjauan sekarang. Ini datar.
datar atau tidak bumi? Datar. Allah berbicara tentang apa yang ente lihat, datar. Tapi bukan berarti bumi itu datar seluruhnya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan. Ini dijadikan oleh Syekh Utsaimin bahwa berarti bumi sekarang tidak datar, tapi apa? Bulat. Nanti di akhirat kelak di padang mahsyar dijadikan apa? Datar. Tapi sekarang apa? Bulat. Makanya tatkala matahari turun saja 1 mil semuanya kepanasan. Karena bumi apa sudah jadi apa? Datar. Berarti sekarang tidak datar. Firman Allah yang lain surah Al-Kahfi ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nuqadir minhum ahada. Dan kalian akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan semua manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Berarti semua yang pernah hidup manusia, semua yang Allah ciptakan manusia, baik dia hidup dalam umur tertentu yang sudah ditentukan 50, 70, 100 tahun, atau orang yang baru lahir meninggal, pokoknya sudah berbentuk manusia, apalagi sudah ada ruh. Kalau kita di alam kita ini adalah 4 bulan di rahim ibu, semua akan dibangkitkan. Karena yang sudah ada ruhnya 4 bulan kita akan ketemu, sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, poster tubuhnya ya, sebesar Adam kalau laki-laki dan sebesar Hawa kalau perempuan, walaupun dia bayi meninggal, tetap kembali kepada poster satu, semuanya sama tubuhnya, laki-laki seperti Adam, perempuan seperti Hawa, semuanya akan ketemu. Yang dimaksud di sini kalian akan melihat bumi datar. Ini jangan lupa yang kita sudah bahas sebelumnya. Banyak orang salah faham, dianggap kiamat nanti kan hancur semua nih. Bahasa hancur yang banyak dibahas sebelumnya ya, tentang masalah kiamat kalau terjadi seperti apa. Gunung-gunung akan tercabut, bumi akan melayang seperti kapas, gitu kan? Ini sudah kita bahas semua sebelumnya. Maka gunung-gunung itu akan dicabut oleh Allah, kemudian dibenturkan dengan bumi, sehingga menjadi leburlah satu sama yang lain. Jadi digambarkan oleh para ulama, gunung-gunung itu kecabut, kemudian Allah menghantamkan kembali di tempatnya dia juga. Misal Gunung Bromo, nanti tercabut pada hari kiamat, gitu kan? Cabut semua gunung. Lalu Allah Azza wa Jalla buat jarak tertentu, kemudian dihantamkan ke tempatnya sendiri. Tempat gunung itu dasarnya ada. Sehingga antara bumi yang berisi dengan tanah-tanah batu ini terbentur dengan gunung itu, dan gunung itu jadi lebur. Dan jadilah bumi ini jadi datar. Bumi ini datar. Dan yang dibenturkan ini, yang akhirnya berlebur adalah gunung-gunung. Tidak semua lokasi di muka bumi ini, termasuk kuburan kita, tidak ada masalah. Makanya orang dibangkitkan dari kuburannya nanti hari kiamat, ya. Tapi sudah tidak ada bangunan satupun di muka bumi ini, nggak ada gunung, nggak ada pohon, nggak ada bangunan apapun, rata semuanya, buminya akan rata, seperti padang. Dalam hadis lain dikatakan seperti padang pasir yang pasirnya berwarna putih, rata semuanya. Ini makna daripada dan kalian akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan pada saat itu semuanya dibangkitkan. Yang bayi tadi sampai yang kakek-kakek dan nenek-nenek, semuanya. Dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Pasti semuanya akan kafir, beriman, semuanya.